Bab 481 Alam Inti Asal. Di depan kastil, kabut hitam pecah dan dengan cepat pulih. Para elit aliansi pembunuh naga menyerbu ke arah celah. Penatua Bai, Chang Yuyu, Sutua, dan puluhan ahli di alam roh sejati memasuki pertempuran. Dalam kabut, pemimpin subdivisi Bati melambaikan betelaks raksasanya dan membelah bumi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di sebelah pemimpin subdivisi Bati adalah penguasa istana Yulong dan sesepuh berjubah abu-abu, yang keduanya berada di tingkat penguasa sejati tahap akhir, dan mereka mendorong Sutua dan Chang Yuyu mundur. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Penatua Bai berteriak saat dia melambaikan lengan bajunya, menciptakan pancaran cahaya menyilaukan yang terkondensasi bersama dan menghujani pemimpin subdivisi Bati. Pemimpin subdivisi Bati melambaikan kapaknya, memblokir serangan Elder Bai dan mengirimkan percikan api kemana-mana. Dalam hal jumlah dan kekuatan tingkat atas, aliansi pembunuh naga memiliki keuntungan. Namun, sisi kastil tidak takut mati, dan 3 orang yang menghalangi jalan setidaknya berada di peringkat Lord sejati tahap akhir. Yang terpenting, kastil memiliki susunan itu, dan kabut hitam itu seperti parit kematian. Mereka yang berada di bawah alam roh sejati tidak bisa memblokir kekuatan sama sekali. Sentuhan terkecil akan mengakibatkan daging mereka membusuk dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih, menjadi sumber daya untuk arai 10.000 layu melahap roh. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati akan terpengaruh dan kehilangan kekuatan pertempuran. Peringkat manusia sejati normal akan kehilangan 50% kekuatan mereka dalam kabut ini, sedangkan peringkat true mystic akan kehilangan 20-30%. Mereka yang berada di true lord rank adalah yang paling sedikit terpengaruh, hanya kehilangan sekitar 10% dari kekuatan pertempuran mereka. Di sisi lain, kastil memiliki lusinan sosok di alam roh sejati. Hebatnya, orang-orang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut hitam. Dia memang layak menjadi pemimpin divisi, mengontrol susunan sehingga hanya musuh yang terpengaruh. Petik 2. Lintong berdiri jauh dan mengagumi tanpa memasuki pertempuran. Garis keturunan matanya hampir tidak bisa melihat melalui kabut ke pemimpin divisi kerangka di dalam kastil. Suara mendesing. Bendera hitam di depan kepala divisi kerangka terus melambai dan mengendalikan kabut hitam di sekitar kastil. Lintong sangat berhati-hati, memastikan untuk tidak melihat langsung ke pemimpin divisi kerangka jika dia terdeteksi. Ketika seseorang mencapai level pemimpin divisi, metode mereka tidak dapat dibayangkan. Membunuh true mystic rank bisa dilakukan hanya dengan satu pikiran. Ding, ding, su, peng, bam, boom. Kedua belah pihak telah memulai pertempuran panas di dekat celah. Pertarungan Penatua Bai dan pemimpin subdivisi Bati mengguncang langit dan bumi. 100 yard di sekitarnya adalah area kematian. Tidak ada seorang pun di bawah True Lord rank yang bisa bertahan di sana. Ding ding ding. Pemimpin subdivisi Bati perlahan-lahan dipaksa untuk bertahan, melambaikan kapak perangnya untuk membentuk dinding kapak. Wanita dari 10.000 klan pedang ini begitu kuat. Bahkan pemimpin subdivisi Bati sedang ditekan olehnya. Petik 2. Palace Lord Yulong dan True Lord rank tahap akhir lainnya terkejut. Pertarungan antara keduanya tidak adil. Pertama, Penatua Bai dipengaruhi oleh arai 10.000 layu Devouring Spirit dan kehilangan 5% dari kekuatan penuhnya. Kedua, Bati adalah kultivator tipe kekuatan yang saat ini bertahan. Penatua Bai perlu bentrok dengan pemimpin subdivisi Bati secara langsung, yang merupakan cara yang paling tidak efektif. Namun, meski begitu, dia menekan Bati. Dibandingkan dengannya, Zhao Feng mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan garis keturunannya. Jika Zhao Feng bentrok dengan pemimpin subdivisi Bati secara langsung, dia pasti akan kalah. Namun Penatua Bai telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukannya dalam situasi ini. Tidak buruk, tidak buruk. Teknik 10.000 pedang Anda seharusnya telah dilatih ke tingkat 14 dan memiliki harapan untuk mengejar Nan Jianfeng sejak saat itu. Petik 2. Suara serak misterius terdengar dari kastil. Hati Penatua Bai bergetar samar ketika dia mendengar kata-kata Nan Jianfeng. Hehe, saat itu, Nan Jianfeng bahkan belum berusia 100 tahun, namun dia akan menerobos ke alam inti asal untuk menjadi pedang suci kedua. Saya membayar harga yang mahal untuk membunuhnya. Petik 2. Sosok pemimpin divisi kerangka muncul di atas kastil dalam posisi di mana semua orang bisa melihatnya. Nan Jianfeng adalah kakekku. Jadi kau adalah pelaku dari agama iblis bulan merah yang membunuhnya.
Petik 2. Wajah Penatua Bai menjadi dingin saat dia menebaskan sinar pedang yang penuh dengan niat membunuh ke arah pemimpin divisi kerangka di udara. Pemimpin divisi kerangka tertawa dan melambaikan benderanya, menciptakan naga kabut yang terbakar dengan api ungu merah. Balok pedang yang ditebas Penatua Bai dihancurkan oleh pemimpin divisi kerangka dalam sekejap. Tebasan tanpa batas mendominasi surga. Pemimpin subdivisi Bati mengambil kesempatan ini untuk mengirim Penatua Bai terbang mundur puluhan yard. Pakaian Penatua Bai robek dan ada luka di kulit putih saljunya. Chang Yuyu berseru, "Zzzz, beraninya kamu tidak memperhatikan dalam arai 10.000 layu melahap roh saya?" Pemimpin divisi kerangka bertanya dengan bercanda. Dia terus mengibarkan bendera dan mengendalikan kabut. Hal yang aneh adalah bahwa pemimpin divisi kerangka tetap di udara di atas kastil dan tidak mengejar Penatua Bai atau siapapun. Situasinya tidak terlihat baik untuk aliansi pembunuh naga, dan agama iblis bulan merah masih memiliki pemimpin divisi yang mengawasi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Petik 2. Lintong menyaksikan pertempuran itu tanpa ada tanda-tanda ikut campur. Meskipun dia adalah pelayan Zhao Feng, tidak ada yang bisa memerintahnya. Di depan kastil, Penatua Bai terluka ringan karena mengalihkan perhatiannya, tetapi dia masih menyerang ke arah pemimpin subdivisi Bati. Namun, terlihat jelas bahwa kekuatan bertarungnya telah menurun dan dia tidak sesantai sebelumnya. Celah dalam kabut semakin mengecil. Oldsu nyaris tidak bisa menahan True Lord rank tahap akhir berjubah abu-abu lainnya, tapi dia masih didorong mundur. Lubang di kabut dengan cepat diperbaiki dan bahkan mulai menyebar keluar. Semuanya, bersiaplah untuk mundur. Ekspresi Oldsu berubah drastis. Bahkan dengan kesempatan bagus seperti itu, aliansi pembunuh naga tidak dapat menembus susunan. Ini berarti bahwa peluang sukses mereka akan lebih rendah setelah Larik diperbaiki. Selanjutnya, pemimpin divisi kerangka di udara seperti gunung tak terlihat yang membuat semua orang tidak bisa bernapas. Ide untuk benar-benar bertarung dengan kepala divisi kerangka tidak terpikirkan. Hehe, sudah terlambat. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan memanggil kabut hitam yang menyala dari langit ke dalam celah. Kabut hitam yang menyala mulai membentuk dinding api ungu merah berbentuk segitiga yang mengunci semua orang di dalamnya, menghalangi jalan mereka. Eselon atas aliansi pembunuh naga berbalik dan melihat dinding api menghalangi jalan keluar mereka. Selain itu, apinya dikendalikan oleh bendera hitam, memberikannya lebih dari 10 kali kekuatan kabut hitam biasa. Tidak ada jalan mundur. Eselon atas dari aliansi pembunuh naga memiliki ekspresi abu-abu. Alam roh sejati normal akan berubah menjadi genangan darah dan air ketika mereka menyentuh kabut hitam yang dikendalikan oleh bendera hitam ini, dan dinding api di belakang mereka bahkan lebih menakutkan karena berisi api inti pemimpin divisi kerangka. Kamu tidak berada di alam inti asal setengah langkah. Wajah Penatua Bai menjadi pucat pasi dan dia putus asa. Jadi begitulah adanya. Tujuan sebenarnya dari pemimpin divisi kerangka adalah untuk menghabisi seluruh eselon atas dari aliansi pembunuh naga sekaligus. Petik 2. Lintong mengungkapkan pandangan pengertian. Adapun budidaya pemimpin divisi kerangka menjadi bagian dari eselon atas agama setan bulan merah, tidak mengherankan baginya untuk memiliki budidaya alam inti asal. ZZ, saat itu, aku menduduki peringkat menengah atas di antara 12 divisi. Meskipun saya baru saja bangun beberapa tahun yang lalu dan belum pulih, mereka yang berada di alam inti asal setengah langkah masih tidak dapat dibandingkan dengan saya. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi puas. Dia akhirnya menjebak seluruh eselon atas dari aliansi pembunuh naga. Pada titik ini, seluruh aliansi pembunuh naga, termasuk Penatua Bai, berada dalam situasi hidup atau mati. Menyerang ke depan tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur hanya akan mendekati kematian. Selain itu, pemimpin divisi kerangka bahkan belum menyerang. Dia telah merencanakan sepanjang waktu. Masih ada satu lagi. Api merah di mata Skeletal Division Leader sepertinya melompat-lompat saat dia menatap Palace Lord Yulong. Pemimpin divisi, perintah apa yang Anda miliki? Rambut Palace Lord Yulong berdiri setelah dilihat begitu lama. Apakah ada sesuatu di wajahnya? Lintong menyaksikan adegan itu tanpa simpati. Haruskah saya memberitahu Zhao Feng? Lintong ragu-ragu. Dia ingat apa yang Zhao Feng katakan padanya sebelumnya, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi jika aliansi pembunuh naga dalam bahaya, sentuh benih hati gelap di pikiranmu.
Saya akan merasakannya dan datang membantu. Petik 2. The Dark Heart Seed adalah tanda khusus yang ditinggalkan Zhao Feng dalam jiwa Lintong. Tanda ini berbeda dengan tanda mata Tuhan karena fokus utamanya adalah mengendalikan orang lain. Sementara Lintong ragu-ragu, seekor kucing abu-abu perak kecil muncul entah dari mana. Itu naik ke bahu Lintong dan dengan lembut menepuk lehernya. Tubuh Lintong membeku dan dia tersenyum pahit. Dia meremehkan Zhao Feng. Bagaimana bisa Zhao Feng tidak memiliki rencana cadangan setelah memberi Lintong tugas yang begitu penting? Tanpa ragu-ragu lagi, dia mendorong energi mentalnya ke arah benih jantung hitam. Pemimpin divisi kerangka sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik ke arah Lintong saat api melompati rongganya. Aura energi mental yang besar tiba-tiba muncul di langit di atas kastil. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank merasa tidak bisa bernapas. Jantung pemimpin divisi kerangka itu melonjak. Sebuah mata besar telah muncul di langit dan tampak hidup berdampingan dengan langit dan bumi saat memandang dengan dingin ke arahnya. Hati ahli aliansi pembunuh naga bergetar dan mereka merasakan dorongan untuk sujud. Palace Lord Yulong cegukan, jelas masih memiliki kenangan buruk. Aku sudah lama menunggumu. Tanda di Yulong adalah perbuatanmu kan? Petik 2. Meskipun pemimpin divisi kerangka terkejut dengan bagaimana Eye of Heaven muncul, dia tidak terlalu terkejut karenanya. Bab 482. Jadi itu kamu. Kabut hitam mengelilingi udara di atas kastil. Kerangka emas dan perak memandang ke arah Eye of Heaven. Tulang kepala divisi kerangka menonjol dari kabut dan api merah melonjak ke rongga matanya. Itu melihat ke arah mata surga tanpa rasa takut. The Eye of Heaven dengan dingin memindai pemimpin divisi kerangka untuk 1 atau 2 napas sebelum bersuara, jadi itu kamu. Suara ini bergema di seluruh dimensi energi mental dan menyebabkan yang lain berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zhao Feng tahu pemimpin divisi kerangka? Petik 2. Tunggu, pemimpin divisi kerangka adalah sosok dari beberapa ratus tahun yang lalu dan Zhao Feng bahkan belum berusia 20 tahun. Baik teman maupun musuh sama-sama bingung dan terkejut. Penatua Bai, Sutua, dan teman-temannya akhirnya punya waktu untuk menghela napas. Di sisi lain, pemimpin subdivisi Bati dan Palace Lord Yulong menjadi waspada. Ini menurunkan tekanan dari aliansi naga besi. Pada saat ini, Penatua Bai merasakan tekanan energi mental yang besar saat dia menyaksikan Eye of Heaven. Mungkinkah kekuatan jiwa Zhao Feng sudah melampaui miliknya? Kesadaran Zhao Feng ada di awan saat dia memindai ke bawah. Setelah terobosan dari mata spiritual dewa dan sepenuhnya menyerap esensi jiwa roh kayu, jiwaku telah menembus ke tingkat yang baru. Zhao Feng memiliki perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali dia menggunakan mata surga, energinya akan habis dengan cepat dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Namun, kali ini, Eye of Heaven lebih stabil dan padat dari sebelumnya. Anda kenal saya? Mungkinkah? Api tampaknya melompat-lompat di rongga tubuh pemimpin divisi seolah-olah itu memikirkan sesuatu. Itu benar, Zhao Feng bertemu dengan pemimpin divisi kerangka sebelumnya. Saat itu, di Sky Cloud Forest, Zhao Feng mencari kerangka yang lemah secara abnormal. Zhao Feng masih ingat kejadian hari itu. Kerangka itu meninggalkan tanda pada Zhao Feng yang membuatnya merasa jijik untuk waktu yang lama. Setelah itu, Zhao Feng menggunakan kekuatan berbahaya dari tanah terlarang 100 makam untuk mematahkan sasaran, membayar harga yang mahal dan bahkan jatuh ke belakang dalam kultivasinya. Menarik. Mungkin ini takdir. Anda akhirnya datang setelah beberapa tahun. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka sepertinya mengingat sesuatu juga dan niat membunuh sepertinya terwujud dari matanya. Sosok pemimpin divisi kerangka tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Penjara hantu gelap. Pemimpin divisi kerangka membuka mulutnya. 4 bola api mengerikan yang aneh muncul, masing-masing berdiameter sekitar 2 yard, dan melepaskan aura yang menakutkan. Weng gelombang-gelombang kiu gelombang-gelombang kiu gelombang-gelombang kiu gelombang-gelombang kiu gelombang-gelombang. 4 bola api mengerikan yang aneh mulai mengirimkan garis aura hijau yang membentuk penjara, yang menangkap Eye of Heaven. Eselon atas dari aliansi pembunuh naga berseru. Pemimpin divisi kerangka tampaknya siap untuk Eye of Heaven dan menggunakan teknik misterius. Di langit, aura dari 4 bola api yang mengerikan mulai meningkat dengan cepat dan mencapai peringkat Lord sejati. Mereka tidak terbuat dari daging dan darah, mereka adalah bentuk spiritual.
Dalam hal serangan fisik, 4 bola api yang mengerikan bahkan tidak sekuat alam roh sejati biasa, tetapi mereka unggul dalam serangan energi mental. Pada saat ini, 4 bola api menciptakan penjara yang menyelimuti Eye of Heaven. ZZZ, penjara hantu gelap secara khusus dibuat untuk melawan bentuk-bentuk spiritual dan dapat memberikan banyak kerusakan pada mereka. Misalnya, jika hantu datang ke sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tertawa dengan aneh. Api merah tua berputar keluar dari rongga matanya dan masuk ke penjara hantu gelap. Aku akan memastikan bahwa kamu juga tidak akan bisa kembali. Suara serak yang dalam terdengar dari seberang kastil. Eye of Heaven tidak bergerak di dalam penjara. Pemimpin divisi kerangka mengeluarkan desis api merah tua yang dengan cepat mengikis Eye of Heaven. Garis keturunan Zhao Feng memang membuat orang lain mendesah kagum. Sayangnya, pemimpin divisi kerangka ini berspesialisasi dalam jiwa dan itu adalah penguasa di puncaknya. Petik 2. Lin Tong menyaksikan pertempuran ini dengan simpati. Meskipun dia berada di bawah kendali Zhao Feng dan mengagumi kekuatan yang terakhir, Lin Tong harus mengakui Zhao Feng telah bertemu dengan lawannya. Pemimpin divisi kerangka ini juga mempelajari beberapa teori Dao jiwa. Kesadaran Zhao Feng ada di langit dan penjara ini memberinya perasaan tidak nyaman. Gumpalan api merah tua sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, mungkin karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Pergi pemimpin divisi. Palace Lord Yulong sangat senang dan lega. Bentrokan dari sebelumnya menyebabkan Palace Lord Yulong takut pada Zhao Feng, jadi penampilan Eye of Heaven kali ini membuatnya tidak nyaman. Zhao Feng, meskipun kamu sangat berbakat dan kamu sangat luar biasa, bertemu dengan pemimpin divisi agama setan bulan merah berarti kamu tidak beruntung. Palace Lord Yulong dan teman-temannya merasa lega. Adegan saat ini membuat mereka semua merasa aman dan bahagia. Sejak mereka datang ke area Cloud, pemuda ini seperti dewa yang memaksa aliansi naga besi ke dalam situasi yang mengerikan. Dan sekarang, keberadaan seperti mimpi buruk ini akan segera menghilang. Muda, apakah Anda pikir Anda dapat menyela saya hanya dengan teknik yang sangat kecil ini? Apa yang harus kamu katakan sebelum kamu mati? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka bertanya dengan puas. Itu telah menghitung bagaimana mengalahkan seluruh eselon atas dari aliansi pembunuh naga sekaligus, dan itu jelas tidak melupakan Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka sudah merasakan tanda mata dewa di istana Tuan Yulong, tapi dia tidak membubarkannya. Namun, Eye of Heaven bersenang-senang tentang itu. Pemimpin divisi kerangka tiba-tiba menyadari sesuatu. Eye of Heaven bahkan tidak mencoba untuk berjuang atau bertarung dengan penjara hantu gelap sama sekali. Tebasan menusuk mata Azure. The Eye of Heaven tiba-tiba menembakkan 2 sinar cahaya biru. Detik berikutnya, 2 bilah angin setengah transparan seperti pedang saat mereka terbang ke bawah. Darah berceceran dari 2 sosok di sebelah kastil. Celepuk, celepuk. Kedua sosok ini terbelah menjadi 2 dan jatuh ke genangan darah mereka sendiri. Bagaimana? Tubuh Palace Lord Yulong dipotong menjadi 2 dan wajahnya masih penuh dengan keengganan dan ketakutan. Di sisi lain, sesepuh berjubah abu-abu True Lord rank tahap akhir memiliki ekspresi bingung. Dia belum pernah melihat garis keturunan Zhao Feng sebelumnya, dan dia meninggal dengan mata terbuka. Perubahan mendadak ini membuat banyak orang yang hadir menghela nafas dingin. Secara instan membunuh 2 True Lord ranks tahap akhir secara bersamaan. Garis keturunan Zhao Feng telah mencapai level ini. Petik 2. Lin Tong tercengang saat dia berdiri tak bergerak. Di atas kastil, ekspresi dari Skeletal Division Leader membeku dan tercengang. Kenapa seperti ini? Bagaimana bisa mengabaikan penjara hantu gelap? Apakah mata ini bukan bentuk spiritual yang normal? Petik 2. The Eye of Heaven membunuh 2 True Lord ranks mengejutkan pemimpin divisi kerangka juga, tapi yang sebenarnya tidak dipahami adalah bagaimana Eye of Heaven bahkan ada sekarang. Eye of Heaven sepertinya menjadi bagian dari langit dan bumi dan hanya sebuah gambaran dari hal yang nyata. Kesadaran sejati tidak ada di sini. Mata api petir angin. Mata besar itu tiba-tiba mengeluarkan api setengah transparan yang terbuat dari angin dan kilat. Salah satu dari 4 bola api yang mengerikan mulai membakar warna yang berbeda dan seperti menjerit. Selain itu, api dari mata berlanjut melalui nyala api yang mengerikan dan mendarat di kastil. Suara mendesing. Sebuah tempat tertentu di kedalaman kastil mulai terbakar, membuat arai 10.000 layu melahap roh bergetar dan menjadi kacau. Tidak bagus, mata arai itu terbakar.
Pemimpin divisi kerangka akhirnya mulai panik. Setelah arai 10.000 layu Devouring Spirit rusak, dia akan menghadapi serangan gabungan dari beberapa ribu elit aliansi pembunuh naga. Benteng ini juga akan dihancurkan. Setelah menyelesaikan ini, mata langit mulai memudar dan menghilang dari langit. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Untungnya, energi yang dibutuhkan untuk menggunakan skill ini terlalu banyak dan tidak bisa digunakan terus-menerus. Pemimpin divisi kerangka kembali ke kastil dan mulai mengibarkan bendera susunan dan memperbaiki mata susunan. Semuanya, ini adalah kesempatan kita untuk menghancurkan arai. Mata Sutua berbinar dan berteriak. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Sementara arai 10.000 layu Devouring Spirit tidak stabil, itu adalah kesempatan termudah untuk menerobosnya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak menghancurkan dinding api berbentuk segitiga di belakang mereka. Ini mungkin niatnya juga. Zhao Feng membantu mereka menyerang, tetapi dia tidak ingin aliansi pembunuh naga mundur. Untungnya, dua True Lord Ranks tahap akhir sudah mati dan hanya pemimpin subdivisi Bati yang tersisa untuk bertahan. Tentara langsung mendapat keuntungan. Serang kastil dan hancurkan susunannya. Penatua Bai, Chang Yuyu, dan rekan-rekannya melancarkan rentetan serangan. Pemimpin subdivisi Bati melambaikan kapaknya dan dipaksa untuk bertahan saat rekan-rekan di sebelahnya meninggal. Untungnya, pemimpin divisi kerangka juga bisa memberinya beberapa dukungan saat sedang memperbaiki mata arai atau pemimpin subdivisi bahkan tidak akan bisa bertahan 10 napas. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya, di atas seekor burung hijau emas besar. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya dan dia menghela nafas ringan. Pemimpin Bab Zhao, apa itu tadi? Dai Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam beberapa napas terakhir, Zhao Feng telah memasuki keadaan yang unik, dan aura energi mentalnya membuat hati keduanya bergetar. Mata surga Zhao Feng hanya benar-benar digunakan di reruntuhan suci ungu. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak memahaminya. Ini lebih rumit dari yang saya kira. Pemimpin divisi agama setan bulan merah kemungkinan besar adalah penguasa di alam inti asal di puncaknya. Saya akan pergi ke sana sendiri dulu. Petik 2. Pemimpin divisi agama setan bulan merah, asal inti Realm Sovereign, Jiang Sanfeng dan Dai Ye langsung terkejut dan tidak bisa langsung menerima kenyataan ini. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, busur petir yang kabur sudah melintas di langit. Bab 483 melawan pemimpin divisi. Di Gurun Tandus, tempat kastil itu berada. Kabut hitam mulai stabil setelah beberapa kali guncangan hebat. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas, tidak memasuki kembali pertempuran. Sebagai gantinya, ia mengendalikan bendera hitam, menggunakan kabut hitam untuk memperbaiki retakan di Arai. Itu sangat mementingkan mata Arai, yang dirusak oleh Eye of Heaven. Namun, para ahli agama setan bulan merah saat ini sedang didorong mundur. Serangan pedang Elder Bai dan Chang Yuyu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Tubuh yang setengah mati dan membusuk dari pemimpin subdivisi Bati memiliki lebih dari selusin luka, yang begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya. Berusahalah lebih banyak dan bunuh pemimpin subdivisi sekarang, atau itu akan menjadi lebih merepotkan setelah susunannya sepenuhnya diperbaiki. Sutua dan aliansi pembunuh naga melepaskan rentetan serangan. Ding ding bum bam, luka dari pemimpin subdivisi Bati semakin parah, dan lebih dari separuh rekannya tewas. Sosok pemimpin subdivisi Bati tiba-tiba muncul, memimpin orang-orang yang tersisa kembali ke kastil tanpa mempedulikan pertahanan. Bunuh dia, dia hanya punya satu nafas tersisa. Petik 2. Para ahli dari aliansi pembunuh naga menyerbu ke dalam kastil. Tanpa diduga, pemimpin divisi kerangka terus memperbaiki susunan dan tidak mengganggu mereka. Suara pertempuran muncul sekali lagi saat mereka menyerbu ke dalam kastil. Kastil itu dipenuhi dengan tulang putih. Mayat, kerangka, atau hantu sesekali akan muncul. Hantu-hantu ini adalah sumber kekuatan untuk Arai 10.000 layu melahap roh. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Petik 2. Elder Bai memerintahkan. Pembunuhan meluas ke seluruh kastil saat semua orang menuju ke arah mata Arai. Zhao Feng sudah memberitahu kami di mana letak mata Arai dengan nyala matanya. Mata Sutua berbinar. Kelompok itu mencapai tujuan mereka, di mana mereka melihat pemimpin subdivisi Bati dan 3 bola api yang mengerikan di samping mata barisan. Bunuh mereka, lalu urus pemimpin divisi. Penatua Bai tidak takut apapun mengingat betapa kuatnya dia. Di sebelahnya adalah Chang Yuyu.
Meskipun budidayanya baru saja mencapai setengah langkah True Lord Rank, niat pedangnya sangat kuat dan kekuatan bertarungnya sedikit lebih baik daripada True Lord Rank tahap awal normal. Namun, 3 bola api mengerikan di sebelah pemimpin subdivisi Bati juga tidak mudah diurus, atau mereka tidak akan digunakan untuk melawan Eye of Heaven. 3 bola api mengerikan mengirimkan sinar api hijau transparan dan putaran serangan energi mental yang membuat panik aliansi pembunuh naga. Untungnya, Chang Yuyu dan Elder Bai adalah ahli yang telah memahami maksud pedang, yang dapat menyerang dimensi spiritual. Api yang mengerikan segera dihancurkan oleh Chang Yuyu dan 2 lainnya rusak parah. Su Tua mengangguk kagum, 2 dari 10.000 klan pedang telah melakukan banyak hal. ZZZ, permainan telah berakhir. Tawa serak yang dalam bergema di seluruh kastil. Pemimpin divisi kerangka memegang bendera hitamnya dan melintas ke tempat semua orang berada. Itu berhasil memperbaiki arai 10.000 layu Devouring Spirit. Hati anggota aliansi pembunuh naga bergetar. Pemimpin divisi ini akhirnya mulai bergerak. Bibit dari agama setan bulan merah, mati. Penatua Bai melambaikan jubahnya dan menghancurkan api mengerikan lainnya sebelum bentrok dengan kepala divisi kerangka. Penghancuran 10.000 pedang. Serangan Penatua Bai menciptakan ribuan cahaya pedang tajam yang berputar dan berputar di udara, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Pada titik ini, kekuatan Elder Bai telah mencapai level yang melebihi level True Lord Rank dan, dalam hal kekuatan pertempuran murni, sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah. ZZ memang layak menjadi keturunan Nan Jianfeng. Pemimpin divisi kerangka sedikit terkejut. Ia mengibarkan bendera hitam di tangannya dengan Hu gelombang, melahap bola api terakhir yang mengerikan ke dalam kabut hitam. Bola api mengerikan yang dilahap berubah menjadi bola api gelap, lebarnya sekitar 20-30 yard, dan itu dipenuhi dengan kabut hitam tak terbatas dan api yang mulai menyebar. Serangan Penatua Bai bentrok dengan bola api gelap dan ledakan yang mengguncang jiwa terdengar. Nafas kemudian, bola api gelap mulai bergetar. Tampaknya sinkron dengan arai 10.000 layu Devouring Spirit meningkatkan kekuatan. Serangan Penatua Bai dimangsa oleh bola hitam yang menyala dan wajahnya menjadi putih. Para ahli dari Dragon Killing Alliance berseru. Bola api gelap mulai memanjang hingga 70 atau 80 yard, bergabung dengan arai seperti layar berbentuk payung hitam. Kelompok aliansi pembunuh naga perlahan-lahan ditutup oleh layar berbentuk payung hitam ini. ZZ, malam hantu gelap ini adalah rencana kedua saya untuk menghabisi semua yang berani datang ke kastil. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tertawa dan mengibarkan bendera hitamnya untuk mengendalikan bola api yang gelap, membuatnya mendorong semua orang ke tanah. 10.000 pedang menjadi satu. Gaya kekacauan keputusasaan surgawi. Kelompok itu melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, saat serangan mereka semakin dekat, mereka akan diserap oleh bola api gelap dan berubah menjadi energi. Apa yang kamu lakukan tidak berguna. My Dark Ghost Knight sinkron dengan arai 10.000 layu Devouring Spirit dan memiliki kekuatan tak terbatas. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitamnya dan berkata dengan sombong. Sudah ada sosok yang ditelan oleh malam hantu gelap. Hanya Penatua Bai, Chang Yuyu, dan Su Tua yang bisa melawan, tetapi mereka jelas tidak bisa bertahan lama. Suara aneh muncul di luar kastil saat ini. Embusan angin dan dengungan petir muncul dari tepi langit. Semuanya, jangan khawatir. Sepasang sayap, terbentuk dari angin dan kilat, mengepak di belakang punggung pemuda berambut biru, dan mereka sinkron dengan angin petir Yuan Qi di udara. Dia seperti dewa petir yang turun. Sepasang sayap di belakang Zhao Feng mulai memudar, dan bola angin dan kilat mulai mengembun di telapak tangannya. Angin topan petir, bola angin dan petir mulai mengembang dengan cepat. Bagian tengahnya menjadi sangat dalam saat berputar ke bawah dengan busur petir. Dia lebih cepat dari yang aku kira. Pemimpin divisi kerangka sedikit terkejut. Sebuah cambuk tulang emas dan perak muncul di tangan lain pemimpin divisi kerangka. Dengan jentikan, api merah ungu muncul, membentuk tulang naga yang bentrok dengan angin tornado petir. Angin tornado petir dan tulang naga bentrok bersama, membuat susunan kastil sedikit bergetar. Warisan apa yang didapat bocah ini? Bagaimana bisa True Lord Rank tahap awal yang sangat sedikit memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Petik 2. Ekspresi kepala divisi kerangka menjadi sedikit serius saat itu menjentikkan cambuk emas dan peraknya berkali-kali, menciptakan tulang naga yang berapi-api satu demi satu.
Angin dan petir berderak. Zhao Feng menyapu tangannya dan sebilah besar angin dan kilat, panjangnya lebih dari selusin meter, melesat di udara menuju kepala divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka mengendalikan bendera hitam dengan satu tangan dan menggunakan cambuk tulang untuk melawan Zhao Feng dengan tangan lainnya. Serangan angin dan kilat petir Zhao Feng dapat membunuh peringkat dewa sejati tahap akhir yang normal, tetapi itu dengan mudah dibubarkan oleh pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Setiap nafas dan tindakannya tampaknya menyatu dengan surga bumi Yuan Qi, dan itu sangat mirip dengan Lu Tianyi di reruntuhan suci ungu. Dia memiliki pemahaman tentang penguasa inti-inti asal, tetapi tubuh pemimpin divisi kerangka terlalu lemah, jadi hanya dapat menggunakan 30-40% dari kekuatan maksimumnya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa pemimpin divisi kerangka sekali lagi. Kenyataannya, Eye of Heaven sudah melakukan inspeksi, jadi Zhao Feng memiliki perkiraan kekuatan Skeletal Division Leader. Namun, bahkan kemudian, pemimpin divisi kerangka mampu menekan Penatua Bai, Chang Yuyu, Su Tua, dan Selusin atau dua ahli alam roh sejati selain melawan Zhao Feng. Sepertinya serangan biasa saja tidak cukup. Itu terus dapat menyerap surga bumi Yuan Qi pada tingkat yang alam roh sejati tidak dapat dibandingkan dengan. Petik 2. Zhao Feng tidak terlalu terkejut. Setelah keluar dari pengasingan, terobosan Zhao Feng di matanya memungkinkan kekuatan pertempurannya mencapai puncak peringkat sejati-sejati. Ketika dia sepenuhnya mengedarkannya, itu sebanding dengan alam inti asal setengah langkah. Namun, ini bukanlah peningkatan terbesarnya. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat muncul di belakang Zhao Feng dan, dengan kepakan lembut, memungkinkannya mundur 1 mil hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia kemudian berdiri di sana sementara warna matanya mulai berubah dan rambutnya tertiup angin. Mengubah kekuatan mata, pemimpin divisi kerangka mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya dalam setengah napas, mata spiritual Dewa Zhao Feng berubah menjadi biru. Mata kiri biru itu seperti jurang tak terbatas, melepaskan aura menakutkan yang meninggi. Pada titik ini, tekanan energi mental dari Zhao Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan melampaui batas 3 surga alam roh sejati. Jiwa yang kuat, ini hampir pada level sovereign. Petik 2. Ekspresi kepala divisi kerangka berubah secara dramatis, tapi itu menekan kegelisahan di hatinya. Meskipun itu adalah origin core realm sovereign di puncaknya dan memiliki jiwa yang juga berada di level sovereign, saat ini dalam keadaan lemah, dan jiwanya tidak sekuat sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan Zhao Feng lebih dari 2 kali lebih lama dari biasanya. Api Dewa Petir Angin. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan gumpalan ungu. Suara mendesing. Api angin dan kilat setengah transparan berbentuk naga tampak berteleportasi saat mendarat di kepala divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka menderu saat setengah tubuhnya terkena api. Petir berderak di sekitarnya, dan kekuatan ini bahkan mengikis jiwanya. Jiwa Zhao Feng telah melampaui setengah langkah asal inti realem dan hampir di tingkat sovereign. Kekuatan matanya ditampilkan dalam dimensi spiritual. Serangan ini merusak kepala divisi kerangka. Dengan pemimpin divisi kerangka linglung, layar malam hantu gelap robek oleh 2 pukulan pedang yang menakutkan. Bibit dari agama iblis bulan merah, mati. Penatua Bai dan Chang Yuyu menyerbu ke atas dan mengirimkan serangan tajam ke arah pemimpin divisi kerangka. Bab 484 mengejar sambil mendepan. Bibit dari agama iblis bulan merah, mati. Penatua Bai dan Chang Yuyu menyerbu dari bawah, membentuk serangan penjepit dengan Zhao Feng di udara. Situasi berubah dalam sekejap mata. Pemimpin divisi kerangka meraung dan lapisan api gelap yang membekukan tulang berhasil hampir memadamkan api Dewa Petir Angin. Namun, luka pada jiwanya tidak bisa disembuhkan secepat itu. Sebelum bisa bereaksi, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dingin. Teknik garis keturunan mata kedua disiapkan. Garis menembak jiwa es. Sinar transparan, setebal setengah manusia, melewati tubuh kerangka pemimpin divisi. Pemimpin divisi kerangka mengalami dingin yang ekstrim setelah api yang menghanguskan, dan itu bahkan lebih rusak. The Ice Soul Shooting Line adalah serangan energi mental. Semakin kuat kekuatan jiwa dan mata seseorang, semakin kuat serangannya. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng saat ini, Ice Soul Shooting Line miliknya dapat membekukan hampir semua True Lord Rank. Bahkan mereka yang berada di alam inti asal setengah langkah akan merasa sulit untuk diblokir.
Namun, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa di puncaknya. Jiwa dan pemahamannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan peringkat dewa sejati atau alam inti asal setengah langkah. Setelah menerima serangan ini secara langsung, tubuh dan jiwa pemimpin divisi kerangka rusak oleh hawa dingin, tapi itu tidak terluka parah. Memang layak menjadi penguasa. Zhao Feng tidak terkejut. Tujuannya hanya untuk memperlambat pemimpin divisi kerangka, sehingga tidak dapat menghindari serangan Penatua Bai dan Chang Yuyu. Lapisan api hitam di sekitar kepala divisi kerangka dibelah dan mulai memudar. Tanda samar tertinggal di tulang emas dan perak. Ekspresi Penatua Bai dan Chang Yuyu berubah secara dramatis. Tubuh pemimpin divisi kerangka lebih kuat dari yang mereka bayangkan, mampu menerima serangan mereka secara langsung. HMPH, itu hanya gertakan. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat mata spiritual lordnya berubah menjadi biru. Tebasan menusuk mata Azure, mata kirinya berkilau dengan ketajaman yang menusuk. Bila angin besar setengah transparan menghantam sendi pergelangan tangan pemimpin divisi. Tubuh pemimpin divisi kerangka bergetar dan persendiannya patah, menjatuhkan cambuk tulang emas dan perak. Serang persendiannya. Penatua Bai dan Chang Yuyu sama-sama mengerti. Meskipun tubuh pemimpin divisi kerangka sangat kuat dan dapat menahan serangan True Lord rank normal, itu bukan seolah-olah tidak ada kekurangan, dan tidak ada cacat yang bisa lepas dari mata Zhao Feng. Bocah bodoh! Pemimpin divisi kerangka meraung dan memanggil embusan angin kelabu dengan tangan lainnya untuk menarik tangannya yang jatuh dan mencambuk kembali ke arahnya. Itu mencibir dingin di dalam hatinya. Dengan teknik rahasianya, ia bisa menghubungkan kembali tangannya dalam sekejap. Jika tidak memiliki metode seperti itu, pemimpin divisi kerangka tidak akan selamat dari pembersihan saat itu. Seekor kucing pencuri abu-abu perak melintas di udara dan tersenyum ke arah kepala divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka berhenti. Sebuah cambuk bergaris-garis perak tiba-tiba melesat keluar dan melingkari tangan dan cambuk emas perak itu. Kucing sialan, diamlah! Pemimpin divisi kerangka bereaksi dan melolong. Tangannya bukan satu-satunya yang diambil. Cambuk emas dan perak bukanlah barang biasa. Kucing kecil pencuri itu bermain dengan cambuk tulang emas dan perak dengan penuh semangat sambil menyingkirkan cambuk bergaris perak asli. Pemimpin divisi kerangka hampir meledak karena marah dan seluruh tubuhnya bergetar dengan cahaya gelap. Kucing kecil pencuri tetap tidak tergerak dan bahkan menjilat cambuk tulang. Pemimpin divisi kerangka hendak menyerang kucing itu, tetapi pada saat itu, Zhao Feng, Elder Bai, dan Chang Yuyu semuanya menyerang. Bahkan Su Tua datang untuk membantu. Ding ding bam! Pemimpin divisi kerangka terlempar. Dengan ding, Penatua Bai dan Chang Yuyu hampir mematahkan kaki pimpinan divisi kerangka. Jika ini terus berlanjut, tubuh pemimpin divisi kerangka akan hancur bahkan jika menang. Kucing sialan! Pemimpin divisi kerangka marah seperti guntur. Belum pernah merasa begitu terhina sebelumnya. Mata jiwa es! Zhao Feng melihat bahwa kepala divisi kerangka akan menjadi marah, dan mata kirinya sekali lagi berubah warna. Dengan penguncian mata jiwa es, tulang pemimpin divisi kerangka menjadi kaku, dan pikiran serta tubuhnya juga terpengaruh. Penghancuran 10.000 pedang, pedang pembantaian keputusasaan surgawi. Tanpa ragu-ragu, Penatua Bai dan Chang Yuyu melepaskan serangan kuat yang mendarat ke kepala divisi kerangka. Pada saat ini, bekas pedang tertinggal di sekujur tubuh pemimpin divisi kerangka, terutama area yang dekat dengan persendiannya. Namun, mata jiwa es Zhao Feng telah terkunci pada pemimpin divisi kerangka, sehingga tidak bisa menjadi marah bahkan jika itu mau. Kecepatan pikirannya hanya 50-60% secepat biasanya. Peringkat dewa sejati normal akan menjadi lambat seperti kura-kura di bawah mata jiwa es Zhao Feng. Junior, kau mendekati kematian? Pemimpin divisi kerangka melolong, suaranya bergema di dimensi jiwa. Api berkedut di rongga matanya saat aura energi mental jahat dan jahat mulai dilepaskan. Cakar kematian hantu gelap. Pemimpin divisi kerangka menyapu tangannya dan cakar merah tua seukuran ruangan turun ke arah Zhao Feng. Begitu Dark Ghost Death Claw dipanggil, setiap kultivator True Spirit Realm merasakan hati mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan aura kematian lewat. Serangan jiwa yang menakutkan. Penatua Bai dan Su Tua mengungkapkan ekspresi kaget. Cakar itu memiliki pancaran cahaya merah, dan bahkan sebelum mendekat, Zhao Feng merasakan dingin di jiwanya. Tak seorang pun di bawah Origin Core Realm bisa tetap tidak terluka di depan serangan ini.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada cakar kematian hantu gelap. Dia tetap diam dan membiarkan Dark Ghost Death Claw melewati tubuhnya. Dalam dimensi mata kirinya, bentuk cakar menebas danau. Hehe, aku belum pernah terluka oleh serangan energi mental sebelumnya. Zhao Feng tidak terkejut. Mata spiritual dewa hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan atau ilusi energi mental normal. Selanjutnya, jiwanya telah mencapai tingkat yang hampir sebanding dengan alam inti asal dan itu mungkin bahkan lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka saat ini. Apa? Garis keturunan matanya hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan jiwa normal? Petik 2. Ombak bergemuruh di dalam hati kepala divisi kerangka. Ia tahu dengan sangat jelas berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Bahkan mereka yang berada di alam inti asal setengah langkah tidak dapat mundur sepenuhnya tanpa cedera. Ding ding peng, bam gelombang-gelombang. Kelompok itu berhasil mengepung pemimpin divisi kerangka, melepaskan gelombang serangan. Gerakan pemimpin divisi kerangka lambat karena Eye of Ice Soul dan itu meraung pada serangan ini. Arai 10.000 layu yang melahap roh tiba-tiba bergetar dan hancur. Seseorang menghancurkan mata susunan itu dan, dalam sekejap, kabut hitam yang mengelilingi kastil menghilang, memungkinkan sinar matahari dari dunia luar untuk bersinar masuk. Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu muram dan dia tahu kalau pertempurannya sudah kalah. Jadi dia mulai berteriak, "Junior, agama suci bulan merah akan menguasai benua sekali lagi. Anda tidak akan lolos dari takdir ini." Petik 2. Tubuh terluka pemimpin divisi kerangka tiba-tiba melepaskan cincin api emas dan perak yang menyebabkan auranya naik dengan cepat, seolah-olah itu adalah penguasa sejati. Aura yang kuat sepertinya menguasai langit dan bumi, memaksa semua orang mundur. Segera setelah itu, tulang dari kerangka pemimpin divisi meredup saat itu melesat keluar dari kastil dengan gelombang api emas dan perak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semburan api mencapai ujung gurun. Sutua dan teman-temannya di dalam kastil menghela nafas panjang. Celepuk, celepuk, Penatua Bai dan Chang Yuyu keduanya jatuh ke tanah dengan aura lemah. Setelah pertarungan ini, dan menggunakan semua jenis teknik rahasia, para ahli yang hadir kelelahan. Kami akhirnya menang. Setelah pertempuran ini, pemimpin divisi kerangka akan sangat lemah dan akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih. Petik 2. Sutua menghela napas. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka lolos dari kematian. Siapa yang mengira akan ada pemimpin divisi agama setan bulan merah di sini? Bagi kebanyakan orang, bertahan hidup sudah sangat beruntung. Terima kasih, semuanya, atas bantuan Anda. Serahkan sisanya padaku. Petik 2. Suara tenang dan damai terdengar dari atas kastil. Semua orang berhenti dan melihat ke arah pemuda berambut biru yang mengambang. Banyak hati yang terguncang pada saat ini. Pemuda ini memainkan peran kunci mengapa mereka tidak mati, bahkan muncul sebagai pemenang. Zhao Feng adalah satu-satunya yang tidak terluka di kastil. Zhao Feng, kamu akan mengejar pemimpin divisi sendirian? Chang Yuyu mengertakkan gigi dan mencoba untuk berdiri. Saudara Zhao, kita harus merencanakan ini. Sutua membujuk. Penatua Bai memiliki ekspresi yang rumit. Zhao Feng, saya juga tidak menyarankan Anda mengejar. Pemimpin divisi kerangka adalah penguasa di puncaknya dan pasti memiliki metode penyelamatan nyawa yang kuat. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis, saya hanya bisa meninggalkan area cloud tanpa khawatir setelah menyelesaikan ini. Jika kamu benar-benar ingin mengejar pemimpin divisi kerangka, kita bisa melakukannya setelah kita pulih. Lagi pula, pemimpin divisi kerangka itu adalah musuhku. Petik 2. Kata Penatua Bai dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang menganggukkan kepala. Jalan setapak akan semakin dingin semakin lama kita berhenti. Terima kasih atas semua niat baik Anda, tapi saya cukup. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat muncul di belakang punggungnya, menyebabkan angin dan petir Yuan Qi beresonansi. Gelombang bergemuruh di hati Sutua dan teman-temannya setelah mendengar ini. Zhao Feng begitu yakin bahwa dia bisa membunuh pemimpin divisi kerangka sendirian? Penatua Bai dan Chang Yuyu saling memandang dengan kaget. Dengan kepakan sayap, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir yang melintas di udara, dengan kecepatan yang hampir sama dengan kepala divisi kerangka. Di dalam kastil, orang-orang tidak bisa tenang saat mereka melihat Zhao Feng terbang menjauh. Dia memang layak menjadi keajaiban yang luar biasa. Berapa banyak lagi metode yang belum dia gunakan? Petik 2. Penatua Bai menghela nafas.
Yu Tianhao, Zhao Feng, dan keajaiban lainnya. Aku akan menantang kalian semua saat aku kembali. Mata indah Chang Yuyu dipenuhi dengan kemantapan dan niat bertempur. Bab 485 Bayangan Senjata Kelas Bumi. 5 atau 6 hari kemudian, di kedalaman Sky Cloud Forest, semburan angin dan kilat melintas di hutan, menyebabkan binatang di dekatnya gemetar ketakutan. Beberapa napas kemudian, hembusan angin dan kilat berhenti di atas pohon besar di dekatnya. Di pohon, seorang pemuda berambut biru menghembuskan nafas lembut saat sepasang sayap angin dan petir memudar. Mata kirinya mengamati seluruh area, mencari aura yang tersisa di dekatnya. Bahkan detail terkecil, seperti debu yang melayang di udara atau perubahan di surga bumi Yuanqi, tidak bisa lepas dari matanya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut saat dia melihat ke depan. Di depan hutan ada sungai kecil, dan di seberang sungai ada ngarai kecil. Zhao Feng ingat ngarai ini. Saat itu, dia dipaksa putus asa di sini ketika Ran Xiaoyuan dan beberapa murid lainnya untungnya datang dan membunuh serigala, memungkinkan Zhao Feng melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa dia akan tiba di sini saat mengejar musuh. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng mengejar pemimpin divisi kerangka. Kekuatan yang terakhir tidak terduga dan, meskipun Zhao Feng memahami warisan Kaisar Petir Angin yang berspesialisasi dalam kecepatan, Zhao Feng masih merasa sulit untuk mengejar ketinggalan. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah mengembangkan tahap awal dari sayap angin dan petir, dia pasti sudah lama kehilangan jejak pemimpin divisi kerangka. Untungnya, meskipun dia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, mata spiritual Lordnya memungkinkan dia untuk mengunci pemimpin divisi kerangka. Dengan jiwa yang kuat dan tingkat energi mentalnya, energi Zhao Feng segera pulih. Kamu di depan, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa berlari. Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat dia mengaktifkan kembali sepasang sayap dan terbang di atas ngarai. Dia melewati ngarai dan menggali lebih jauh ke dalam hutan. Hutan tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih misterius. Mungkinkah tempat itu? Hati Zhao Feng bergetar saat dia melirik ke kedalaman hutan. Melalui analisis mata spiritual Tuhannya, dia bisa mengatakan ke arah mana pemimpin divisi kerangka itu pergi, dan tempat itu berada di suatu tempat yang bahkan Zhao Feng waspadai. Jika dia tidak perlu, dia tidak akan masuk. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pemimpin divisi kerangka. Dia terluka dan lelah. Petik 2. Zhao Feng memancarkan niat membunuh saat dia melanjutkan lebih jauh. Di saat yang sama, di dalam area berkabut di mana penglihatan terhalang, kerangka compang camping yang dikelilingi oleh lapisan api berkedut gelap muncul. Bocah berambut biru itu mengunci diriku dan tidak mau pergi begitu saja. Pemimpin divisi kerangka mengertakkan gigi karena kebencian. Selama beberapa hari terakhir, dia mencoba segalanya untuk melarikan diri dari Zhao Feng. Misalnya, mengeluarkan lebih banyak Yuanqi dan meningkatkan kecepatan. Itu sementara akan 2 kali lebih cepat dari Zhao Feng. Itu juga akan menggunakan teknik rahasia yang akan menyembunyikan jejaknya dan menciptakan aura palsu yang akan mencoba menipu musuh. Namun, tidak peduli apa yang dilakukannya, itu tidak bisa menghilangkan Zhao Feng. Dalam 2 hari terakhir, ia mengira itu telah berhasil mengusir Zhao Feng, jadi ia menghela nafas dan bersembunyi di tempat tersembunyi untuk mencoba menyembuhkan. Namun, 1 jam setelah itu, mata langit muncul entah dari mana dan mengirimkan nyala api ke dalam jiwanya, memperdalam luka-lukanya. Aku hampir sampai di 100 Grave Forbidden Ground. Jumlah ahli yang bisa masuk ke sini dan bertahan hidup dapat dihitung dengan 1 tangan. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka mencibir saat api di sekitarnya menyala dan melewati kabut. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi kerangka datang ke area tulang. Ada kekuatan misterius yang memenuhi udara. Ada 100 kuburan yang mengelilingi tanah di tengahnya. Di tengahnya ada stand batu yang mirip dengan altar. Bahkan seseorang yang sekuat pimpinan divisi kerangka merasa tidak nyaman dan dingin saat memasuki tempat itu. Kemudian dengan hati-hati mengeluarkan sepotong batu giok darah. Bahkan penguasa tidak bisa memblokir kutukan dengan mudah jika mereka datang ke sini. Untungnya, saya pernah ke sini bersama patriark sebelumnya dan memiliki metode untuk melawannya. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka duduk di tengah tanah, tapi tidak berani pergi terlalu dekat dengan kuburan. Setelah memasuki tanah terlarang 100 makam, hati pemimpin divisi kerangka akhirnya rileks. Itu tidak takut Zhao Feng datang.
bahkan menantikan kedatangannya. Jika dia datang, kutukannya saja sudah merepotkan. Menurut apa yang diketahui, hanya segelintir penguasa yang bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera dari sini. Rata-rata sovereigns perlu membayar harga untuk masuk ke sini. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Suara angin dan petir muncul dari zona berkabut di luar. Jantung pemimpin divisi kerangka itu berdebar-debar dengan gembira. Tidak bisa menunggu sampai Zhao Feng masuk. Hehe, aku masuk. Suara tawa ringan terdengar dari zona berkabut saat dia memasuki 100 Grave Forbidden Ground. Begitu kata-kata itu diucapkan, seorang pemuda berambut biru melayang ke tempat itu. Kekuatan kutukan berusaha mengikis Zhao Feng. Murid kiri Zhao Feng berkontraksi dan melepaskan segumpal aura menakutkan dari zaman kuno, menyebabkan kutukan itu runtuh. Anak itu benar-benar berani datang ke sini, apa? Aura zaman kuno. Petik 2. Pantat pemimpin divisi kerangka hampir terbakar karena duduk saat menyaksikan Zhao Feng dengan arogan menyerang. Dalam hal menghadapi kutukan dari tempat ini, Zhao Feng jauh lebih santai daripada pemimpin divisi kerangka. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, sementara ketua divisi kerangka perlu memperhatikan kutukan itu. Ini berarti bahwa kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak dibatasi sedangkan pemimpin divisi kerangka terbatas. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini hampir membuat pemimpin divisi kerangka batuk darah. Serangan angin petir berderak. Tanpa mengatakan apapun, Zhao Feng langsung menyerang. Bilah besar angin dan kilat menebas ke arah kepala divisi kerangka. Setelah kehilangan cambuk emas dan perak, pemimpin divisi kerangka hanya bisa menggunakan lengannya yang tersisa untuk berbenturan dengan pukulan langsung Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka didorong mundur beberapa langkah, dan beberapa tanda hangus tertinggal di tubuhnya, tapi tidak terluka parah. Pemimpin divisi tengkorak, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan tubuh compang camping itu. Zhao Feng tersenyum dan berkata dengan sangat percaya diri. Selama beberapa hari terakhir, kekuatan pertempuran Zhao Feng hampir sebanding dengan alam inti asal setengah langkah. Zhao Feng mulai menggunakan teknik dari Wind Lightning Stone Tablet dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan setiap tindakan, dia akan menyebabkan Lightning Yuan Qi di dekatnya melolong dan bersiul. Selain itu, kekuatan setiap gerakan bisa semakin kuat seiring waktu semakin dia bertarung. Dalam hal jiwa, Zhao Feng sebanding dengan alam inti asal. Ini karena efek kayu roh jiwa essence dan niat satu dengan alam, yang dia pelajari dari Xin Wuheng. Dalam hal niat, dia juga dekat dengan puncak peringkat dewa sejati. Ini memungkinkan Zhao Feng memiliki kekuatan pertempuran mendekati batas peringkat Lord sejati meskipun dia hanya di peringkat Lord sejati tahap awal. Junior, jangan sombong. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Petik 2. Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu muram. Kekuatan bertarungnya lebih lemah dari 5 atau 6 hari yang lalu. Sebaliknya, kekuatan pertempuran Zhao Feng meningkat saat dia terus menyempurnakannya dalam pertempuran nyata. Peng peng peng, pemimpin divisi kerangka mundur, tidak mampu mengimbangi serangan Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka bisa menghadapi serangan normal Zhao Feng secara langsung, tetapi Zhao Feng terus menggunakan teknik garis keturunan mata selama saat-saat kritis, yang akan lebih melukai jiwa pemimpin divisi kerangka. Teknik tersembunyi pemimpin divisi kerangka sebagian besar adalah teknik hantu, yang sangat menyebalkan bagi ahli normal, tapi sayangnya untuk itu, Zhao Feng tangguh terhadap serangan energi mental. Dengan jiwa Zhao Feng hampir di tingkat alam inti asal, beberapa gerakan membunuh pemimpin divisi kerangka tidak berguna. Aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Pemimpin divisi kerangka tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin emas dan perak. Pada saat itu, aura pemimpin divisi kerangka naik setengah tingkat dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergetar. Aura yang kuat ini melebihi peringkat Lord sejati dan mungkin sebanding dengan kekuatan puncaknya. Menggunakan kekuatan hidupnya, hati Zhao Feng jatuh dan ekspresinya berubah. Roh raksasa tulang hantu, aura pemimpin divisi kerangka benar-benar sebanding dengan penguasa dan tulangnya tiba-tiba mulai tumbuh. Dalam waktu sesaat, tulang-tulang pemimpin divisi itu setinggi beberapa lantai dan terjalin dengan api hitam. Di depannya, Zhao Feng tampak seperti anak kecil. Selanjutnya, tubuh compang camping pemimpin divisi itu sepertinya menyatu dengan tanah di bawahnya dan menyerap kekuatan yang digunakannya untuk pulih. Aura pemimpin divisi kerangka sangat mengagumkan. Setiap tindakannya sepertinya menjadi pusat dunia.
Di bawah keadaan ini, kekuatan pertempurannya berlipat ganda dan itu bisa membunuh puncak peringkat Lord sejati dalam satu pukulan. Bahkan jika Penatua Bai datang, dia mungkin tidak akan bisa memblokir satu pukulan dari pemimpin divisi kerangka. Kekuatan yang menakutkan. Lu Tianyi dari Sekte Spiritual Bulan Murni hanya pada level ini. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Pada saat kritis ini, dia tidak mundur. Semburat kegilaan muncul di matanya saat garis darah di seluruh tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan, berubah menjadi biru yang menusuk tulang. Tombak Kekaisaran Es. Zhao Feng mengatupkan kedua tangannya dan bayangan transparan tombak Kekaisaran Es muncul. Udara sepertinya bergetar saat hawa dingin yang tak terlukiskan mulai membekukan daerah itu. Tidak baik, bagaimana ini mungkin? Bayangan senjata tingkat bumi? Petik 2. Pukulan mengerikan dari pemimpin divisi kerangka mulai melambat dan membeku setelah ditinju. Ini mulai berteriak. Kepanikan dan ketakutan muncul di matanya saat menyaksikan Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan memanggil bayangan tombak biru es.